Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang tinggi, tingginya 182 cm, cantik, berasal dari negara Kazakhstan, pemain yang handal. Kira-kira olahraga apa ya? Ya, kita akan lihat sosok seorang pemain tinggi, cantik, dan menjadi idola. Ya, kita lihat profil dan bagaimana latihannya. Selamat melihat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan wajah cantik, paras tinggi dengan tinggi 182 dari negara Kazakhstan? Ya, dia bernama Sabrina. Ya, nah, kita lihat semuanya bagaimana dia bermain di lapangan dan bagaimana kita bisa lihat latihannya. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, drive it so. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan lihat dan amati. Dalam sebuah permainan bola voli ada yang namanya passing. Nah, kalau kita amati passing antara satu orang dengan orang yang lain, kita akan melihat pada gambar seperti ini. Anak-anak bisa lihat ya. Pada gambar ini kita akan melihat, oh ternyata membentuk sebuah fungsi kuadrat yang kita pelajari di bab 2 ini, yaitu fungsi dan persamaan kuadrat. Ternyata banyak ya aplikasi mengenai fungsi dan persamaan kuadrat. Ya. Nah, pada sesi yang keempat ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara penggunaan rumus. Yang familiar atau yang sangat terkenal sekali biasanya anak-anak menyebutnya dengan kata rumus ABC. Ya, selamat belajar. Belajar di rumah itu menyenangkan. Pada sesi yang keempat ini kita akan bahas mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, atau kita biasanya anak-anak mengenal dengan nama rumus ABC. Nah, sebelumnya kita akan mengulang dulu persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat di sini adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa amati. Ini adalah bentuk umum tentang persamaan kuadrat, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Untuk soal nomor 1, di mana 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan yang pertama, pada sesi yang pertama itu dengan pemfaktoran. Yang kedua dengan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan rumus, penggunaan rumus ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bahwa A-nya adalah 2. Di sini 2. Saya bisa tulis A-nya 2. B-nya ini. B-nya yaitu 9. Sedangkan C-nya adalah 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya, yaitu X1, X2 sama dengan min B negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per
2A. Kita tinggal masukkan saja ya negatif B nya. Karena B nya 9 maka menjadi negatif 9 plus minus akar B kuadrat, yaitu 9 kuadrat kurangi 4 dikali A nya adalah 2, C nya adalah 10. Ini ya, per 2 kali A nya adalah 2, maka 2 kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa sederhanakan negatif 9 plus minus akar dari 81 dikurangi 4 kali 2 kali 10. Berapa? Nah, 80 dibagi 4. Nah, saya buat space di sebelah kanan saya. Kita bisa lihat di sini X1, X2 ini akan sama dengan negatif 9 plus minus akar 1 per 4. Dari sini kita bisa diambil 2. Saya ambil yang positif, satunya yang kedua saya ambil yang negatif. X1 sama dengan, saya ambil yang positif ya, negatif 9 plus 1 per 4. Sedangkan X2 nya saya ambil negatif 9 dikurangi 1 per 4. Kita bisa dapatkan negatif 8 per 4. Di sini adalah negatif 2. Yang di sini adalah negatif 10 per 4. Bisa saya sederhanakan menjadi negatif 5 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2, negatif 2. Coba dilihat terlebih dahulu. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Kita perhatikan di sini ada soal X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memfaktorkan atau menggunakan kuadrat sempurna, kalian bisa menggunakan rumus. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan nilai A, B, dan C. A nya adalah 1, B nya adalah 5, C nya adalah 3. Kemudian kita bisa tuliskan rumusnya X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Jangan lupa per 2A. Kalau sudah, kita bisa masukkan B nya adalah 5, maka kita bisa tuliskan negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 3 per 2 kali 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa sederhanakan ya, atau kita bisa lanjutkan di sini 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak bisa menuliskan negatif 5 plus minus akar 13 per 2. Nah, saya akan buat space baru di sebelah kanan saya. Nah, X1 nya saya ambil yang positif, maka menjadi negatif 5 plus akar 13 per 2, sedangkan X2 nya saya ambil yang negatif akar 13 per 2. Dari sini kita bisa dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5 plus akar 13 per 2, negatif 5 dikurangi akar 13 per 2. Cukup mudah bukan? Silahkan diperhatikan. Kita lanjut soal nomor 3. Langkah pertama sama anak-anak, kita menentukan nilai A, B, C. Di sini A nya adalah 1, B nya hati-hati, B nya bukan 3 tapi ini menjadi satu keseluruhan yaitu negatif 3, C nya adalah 2. Kemudian langkah pertama kita akan menuliskan rumusnya terlebih dahulu.
per 2A ya. Nah, kita tinggal masukkan B-nya berapa? Negatif 3. Hati-hati anak-anak, ada negatif buka kurung negatif 3. Plus minus akar dari B-nya negatif 3 loh ya, hati-hati. Negatif 3 dikuadratin dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Jangan lupa per 2 kali 1. Kalau sudah seperti ini, anak-anak kalian bisa lanjutkan negatif dikali negatif 3. Ini artinya negatif 1 ya, negatif 1 kali negatif 3. Ini bisa saya tuliskan 3, positif 3 plus minus akar negatif 3 dikuadratkan yaitu 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2 8 per 2. Saya akan buat space baru di sebelah kanan saya. Kalian bisa amati di sebelah kanan saya tulis lagi X1, X2 sama dengan 3 plus minus akar 1 per 2. Bisa saya tuliskan atau sederhanakan ya, plus minus 1 per 2. Kita ambil yang pertama yang positif yaitu 3 ditambah 1 per 2. Yang kedua saya ambil yang negatif, 3 kurangi 1 per 2. 3 ditambah 1 adalah 4. Jangan lupa per 2. Di sini 3 kurangi 1 2. Nah, kita dapatkan di sini 2, di sini adalah 1. Oke, jangan lupa saya tuliskan di sini X2-nya. Satunya di sini. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. Mudah bukan? Tadi kita sudah belajar ya tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, ada beberapa cara yang kita sudah pelajari adalah ada 3 cara. Yang pertama yaitu tentang pemfaktoran, yang kedua tentang kuadrat sempurna, yang ketiga tentang penggunaan rumus kuadrat. Nah, baik anak-anak, kita lanjut sesi yang kelima. Nantinya kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita tunggu sesi yang ke-5. Salam sehat untuk kita semuanya. See you.